Alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah masukkan kita di bulan yang mulia, di satu dari 4 bulan yang Allah berikan kemuliaan, namanya Dzulhijjah. Ya, mudah-mudahan di bulan ini Allah benar-benar berikan kesempatan kita untuk bisa melakukan sebanyak-banyaknya amal ibadah. Ini luar biasa. Maka yang sering kita sampaikan bahwa kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, jadi umat Sayyidina Muhammad ini sebenarnya ujian yang terberat itu bukan di pelaksanaan ibadah. Tapi yang paling berat ujian yang Allah kasih ke umat Sayyidina Muhammad adalah dunia yang menggiurkan. Itu yang paling dahsyat. Kalau kita bisa jaga saja fitnah-fitnah ini, kita istiqomahkan, minta ke Allah agar Allah lindungi kita min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, min syarri fitnati masihid dajjal, dari buruknya fitnah dajjal. Enak sudah kita. Kenapa? Karena kita umat terakhir, umat bontot yang Allah kasih kemudahan-kemudahan, amalan-amalan yang sedikit, tapi pahala yang berlipat ganda. Itu kita, Pak. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan di Dzulhijjah ini, khususnya di Ashrul Awail, 10 pertama, kita bisa menggunakan hari-harinya, khususnya siang-siangnya ini dengan amal saleh. Karena dalam satu riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Ma min ayyamin al-amalus salihu afdalu min jihadin fi sabilillah." Maka kata Rasulullah, enggak ada hari-hari yang amal soleh itu kalau kita lakukan itu lebih afdal dari seluruh hari-hari yang ada. Sampai jihad di jalan Allah. Udah enggak ada pahala yang paling tinggi jihad di jalan Allah. Cuman kalau ada amal yang kita bisa lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, itu kalah. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji minhu syai'. Kecuali yang bisa ngalahin itu orang yang berangkat perang lawan Israel, berangkat dengan dirinya, dengan hartanya. Selain dia berangkat memang mau jihad, hartanya semuanya diserahin buat perang, buat membela agama Allah. Setelah itu mati, meninggal di medan perang, syahid. Nah, itu dia lebih afdol. Amalan itu pasti lebih Selain daripada itu kalah afdolnya dari amal yang kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini kelebihan buat kita. Ustaz, lebih afdal mana sama malam-malam 10 terakhir Ramadan? Kalau malam, nggak ada yang lebih afdal malam daripada malam 10 terakhir Ramadan. Nggak ada yang ngalahin itu. Malam-malam yang paling afdal adalah malam-malam 10 terakhir Ramadan. Nah, kalau siangnya
Kalau siangnya 10 pertama bulan Dzul. Nah, kalau malamnya malam 10 terakhir Ramadan, kalau siangnya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Paham kira-kira? Nah, ini kan luar biasa, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, Allah dikasih lagi kita sama Allah kesempatan. Setahun sekali dikasih kita malam-malam 10 malam terakhir Ramadan. Agar apa? Agar andai ada amal yang kita lakukan di malam-malam terakhir Ramadan dan bertepatan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka aman sudah kita. Amal kita udah nggak terhitung dan nggak bisa terhitung dengan hitungan dunia. Dikasih lagi oleh Allah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, yang haji kayak Kiai Mustafa Kamal, Umi Munjideh, ya, juga jamaah saya, Bapak Muhammad Rizki, juga Pak Haris dengan istri. Ini luar biasa, ya. Nah, kita pun yang nggak berangkat haji tetap mendapatkan kemuliaan ini. Maka kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih, nggak ada hari-hari yang paling afdol amal saleh kita lakukan, ya, kecuali di 10 pertama bulan, sampai Allah, ya, bersumpah, ya, di dalam Al-Quran. Nah, ini luar biasa kelebihan yang Allah kasih ke kita, yang Allah berikan kepada kita. Lalu kata Rasulullah, fa'aksiru minat tasbih, banyakin tasbih, banyakin tahlil, banyakin tahmid. Siang ini, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa biham. Banyakin itu, banyakin. Ya, banyakin amal soleh apa saja. Ustaz, saya mau puasa, boleh puasa dari tanggal 1. Dari tadi, boleh, terus sampai nanti tanggal 9. Di mana saudara-saudara kita wukuf di Arafah. Sekali puasa Arafah, itu Allah akan gugurkan 2 tahun dosa. Kalah semuanya puasa. Kalah semua puasa sama puasa Arafah ini. Maka besok kita lakukan insya Allah, biar kelihatan enteng bareng-bareng puasanya, biar ada sahur bareng keluarga, besoknya puasa. Nah, adapun untuk urusan puasa, kapan kita puasa Arafah, kita terus update kapan wukuf saudara-saudara kita di Arafah. Nah, kalau pastinya sudah ada ketetapan dari awal 1 Dzulhijjah itu sudah ada ketetapan. Hari Senin atau hari Selasa wukuf misalkan, nah berarti kita puasa. Ini luar biasa, ya. Maka ini kelebihan-kelebihan yang harus kita pahami. Kalau kita udah pahami, insya Allah, ya, kita bisa isi dengan amal-amal saleh, ya, baik dengan puasa, dengan sholat-sholat sunnah, terutama sholat wajibnya. Tambahkan khusunya, tambahkan hadirnya, sholat-sholat rawatibnya, yang muakkadah atau yang ghaira muakkadah, sholat-sholat malamnya, terus dipergalak khususnya di siang-siang hari ini, 10 pertama Dzulhijjah. Ya. Paham kira-kira? Kila yadkhulu fihil kabair. Ada yang bilang masuk semuanya kabair. Tapi ulama sepakat bahwa ini semuanya dosa-dosa kecil. Pengertian dosa kecil itu artinya dosa yang memang tidak ditekankan kita untuk melakukan taubatan nasuha. Jadi kalau dosa besar itu adalah dosa yang tidak akan terhapus kecuali kita melakukan taubatan nasuha. Baik yang terkait kita langsung dengan Allah atau yang terkait dengan orang lain. Kita nuduh orang zina itu kabair. Ini dosa kepada Allah, tapi nggak bisa dosa tersebut
atau tobat tersebut diterima sampai kita minta maaf kepada orang yang kita tuduh zina. Jadi dosa besar itu adalah yang dianggap agama besar, yang tidak diampunin kecuali dengan taubatan nasuha. Berapa itu dosa besar? Banyak. Yang paling tinggi, yang paling gede, akbarul kabair, dosa yang paling tinggi itu adalah apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Bukan berarti dosa besar itu hanya 7, enggak, hanya 10, enggak. Itu akbarul kabair, terbesar dari dosa-dosa besar. Nah, ghibah itu dosa besar. Nuduh orang itu dosa besar. Makan riba itu dosa besar. Apalagi makan harta anak yatim itu dosa besar. Makan harta orang itu dosa besar. Korupsi dosa besar. Korupsi saat pandemi akbarul kabair, sebesar-besarnya. Orang lagi pada susah, duitnya dicol. Oh, itu sebesar-besarnya dosa. Jadi yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Lah, kata Abdul Qadir, saya kayaknya kagak punya dosa kecil. Ya, banyak lah dia. Mana kagak dosa? Hah? Nah, kalau dosa kecil itu bisa diterampun dengan wudu, dengan sholat sunnah, dengan sedekah, dengan bacaan ini. Itu bisa diampunin. Kalau dosa besar mah enggak. Bohongin laki, enggak bakal itu Allah ampunin dengan sholat. Sampai istri itu minta maaf kepada suami. Bye. Bener gak? Oi, bener gak? Iya. Liatin sini muka gua nggak takut. Kalau laki mah bohongnya bohong bener, bohong buat menjaga perasaan duit mana padahal dia habis ngasih adenya, duit mana bang habis ngasih emaknya, duit mana habis ngasih misanannya. Ditanya sama bini, mana bang duit? Kagak ada, gua nggak punya duit. Padahal tuh duit habis ngasih adenya. Kayak laki cerdas, kalau gua jujur berantem ini. Yang ada dia gedeg sama gua, gedeg sama ponakan gua. Makanya gua dia mendingan bohong. Bohong kagak itu? Bohong, dosa. Ada penilaian dosanya di sisi Allah. Tapi tujuannya agar istrinya tidak ribut dengan saudaranya, dengan dia. Ini lebih besar manfaatnya. Maka bohong yang seperti ini dianggap tuh kalau bohong laki sama bini. Cakep nggak? Gitu Abdul Qadir ya. Ya kalau korban nazar itu jadi wajib. Pokoknya kalau sekedar niat kayak kita besok mau korban nih, itu namanya bukan nazar. Kalau nazar itu sesuatu yang sunnah akan bisa wajib dengan nazar. Aku janji, nah, lihat dewasa. Aku nazar kalau urusan aku beres, aku korban. Maka korban ini hukumnya jadi wajib. Aku janji, aku nazar dengan nama Allah, kalau memang urusan ini beres, aku akan korban. Maka korbannya ini wajib, bukan korban sunnah lagi. Maka nazar ini adalah sesuatu yang menjadikan sunnah ini menjadi wajib. Maka apapun nazar kita, selagi tidak maksiat kepada Allah, secara ketetapan hukum wajib kita laksanakan. Adapun sekedar niat, ntar kalau gue punya duit ini gue pengen ngorbanin mertua kan gitu, itu mah nggak jadi wajib. Namanya niat kayak kita semuanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya duit ada nggak niat mau korban? Ada, cuman kagak punya duit. Pas giliran punya duit setannya gede, udah ada tantaran kagak jadi ujung-ujungan ya pantatnya kapuran. Udah kapuran itu udah lebih daripada kuning. Saking pelitnya. Paham? Ayo.
at-tahiyat di tasahud ula atau yang pertama, wal mukhtar wal mazhab bi madhhabil Imam Syafi'i, yang mazhab yang hampir mayoritas ulama Syafi'i berpendapat itu sampai sunnahnya di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai salawat hanya kepada Sayyidina Muhammad dan tidak kepada ali Sayyidina Muhammad. Gitu. Paham? Makanya yang sudah mutadawal, yang sudah beredar di masyarakat kita, yang guru-gurunya juga mazhab Imam Syafi'i, pasti itu kalau udah sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bangun udah. Emang nyampe di situ sunnahnya. Nah, terus bagaimana kalau tibang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia bangun, enggak jadi masalah. Karena memang dalam mazhab Imam Syafi'i salawat kepada Sayyidina Muhammad di tasahud awal itu sunnah. Maknanya wa in tarakahu, kalau dia tinggalkan pada bahasa ini. Kalau dia tinggalkan enggak jadi apa-apa. Berbeda salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tasahud akhir itu rukun. Maka kalau antum sembahyang baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salam di tasahud akhir, antum sengaja batal sudah salatnya. Karena ada rukun yang ditinggal, yaitu salawat kepada Nabi. Paham? Jadi kalau tasahud awal mau salawat kepada Nabi, ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Cuman dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa tasahud awal itu sampainya di Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bangun. Ustaz, saya boleh nggak mau nyempurnain sholawatnya kepada Rasulullah? Maksudnya bagaimana? Enggak terbatas kepada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita, itu boleh, nggak jadi masalah. Karena kan sholawat sama Nabi yang paling afdal itu sigotnya itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Jadi boleh saja kita baca di tasahud dengan catatan kagak terlalu lambat ketinggalan imam. Paham Ustaz terus nih? Ya. Ya. Paham ya, ibu-ibu? Imam waladon itu imam tidak pakai ambil nafas dulu langsung amin gitu. Gimana? Pengaturan napas itu silakan saja, tapi yang perlu kita pahami Al-Fatihah itu sampai di waladdallin. Ingat tidak? Berhenti di situ. Nah, bagusnya memang ngambil napas. Maksudnya biar kagak ngap-ngapan aminnya. Adapun dia mau jadiin satu napas juga nggak jadi masalah. Yang penting di waladdallin dia berhenti. Baru amin gitu. Nah, makanya memang yang sudah diamalkan pada saat waladdallin, yang berhenti udah. Maksudnya biar apa? Biar amin kita itu bareng dengan makmum. Kenapa memang? Karena ada anjuran dari Nabi kita bahwa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu min dzanbihi. Siapa orang yang aminnya bisa bareng dengan amin malaikat, itu Allah akan ampuni dosanya. Nah, ukuran amin kita ini bareng dengan amin malaikat, amin kita ini bareng dengan Nah, maka seorang imam harus bijak pada saat dia jadi imam. Bagaimana caranya? Yaitu tadi waladdallin. Itu bareng. Jangan waladdallin, amin, diri dia. Ada nggak yang begitu? Makanya jadi imam biar ngaji. Jadi imam biar ngaji, biar paham. Waladdallin. Bareng nggak tuh? Enak. Ya, imam tuh kayak begitu, waladdallin, amin. Dia kagak pikirin makmumnya, rupanya pas diteliti imamnya ngambek. Imamnya gedeg. Ya, imam kan ada yang suka gedeg begitu. Paham? Ya. Satu lagi yang mau nanya, ibu-ibu, saya persilakan.
orang yang rencana mau korban itu tangan rambut kuning itu punya apa ini? Ya. Jadi anjuran dari Rasulullah, ini terakhir dengerin, woi. Anjuran dari Rasulullah yang ingin berkurban, mau kambing, sapi, onta, atau korban perasaan. Yang punya rencana korban, kambing, sapi, atau onta, kapan dia sudah punya rencana? Kapan dia sudah mulai? Bukan rencana, kalau rencana itu dia memang udah beli kambingnya. Kalau niatnya kan model kayak kita niat semuanya nih. Ya, kalau kayak Pak Haji Udin tuh kalau rencana udah beli kambingnya, besok beli. Mulai rencana itu ada Pak Haji Udin, maka mulai saat itu juga disunnahkan untuk Pak Haji Udin untuk tidak memotong kuku-kuku Pak Haji Udin, bulu-bulu dan rambut Pak Haji Udin. Sampai kapan? Sampai korban tersebut disembelih. Sunnahnya. Paham ya? Makanya ulama kita itu mensunnahkan. Maknanya Rasulullah tidak mewajibkan. Hendaknya lah yang punya rencana kurban untuk tidak memotong rambutnya, kukunya, dan seluruh bagian bulunya sampai kurban tersebut disembelih. Jadi udah Pak Haji Udin kalau udah punya rencana itu, udah abdolnya yang disunahkan Nabi, kuku jangan dipotong. Nah maka Pak Haji Udin bisa ngukur. Oh besok gue mau beli kambing nih, ya udah dari sekarang potongin. Kalau mau cukur aja sekalian dulu, bulu semuanya kerokin, kelar besok korban. Artinya besok beli. Kan masih berapa hari itu? Sampai nanti Ayamun Nahar, yaitu tanggal 10. Artinya kan masih ada 7 sampai 8 hari ke depan kan, 9 hari ke depan. Yaitu insya Allah nggak bakal panjang-panjang banget kuku. Ini memang belum punya rencana korban, kukunya udah segini. Rambutnya udah, saya mau korban, ya udah terus pas lebaran segini rambutnya kan, kukunya segini kan, serem. Ingat, ini hukumnya Tapi kalau sekiranya Pak Haji Udin risi, kukunya panjang, rambutnya panjang risi, memang biasa dirapiin, bulu kebangetan cepet panjangnya risi, maka potong nggak jadi apa-apa karena itu Paham? Ingat, bukan kambingnya. Bukan kuku kambing, kuku kita. Bukan bulu kambing, tapi bulu. Nah maka jakiyah itu kan mau niat kurban nih. Itu jakiyah, dari mulai rencana pengumpulan duit, nah ini mulai sekarang, itu jakiyah udah jangan potong segala apa-apaan. Kalau yang jakiyah ini kan korban, dia korban anuan. Bukan, luak dia korban. Iya, luak. Ya nggak apa-apa, enteng juga. Penggilingan. Ya paham ya Pak Judin ya? Nah, mudah-mudahan yang mau korban. Adapun Madrasatul Hadis belum mengadakan tahun ini, insya Allah tahun depan kita akan arisan patungan, apa namanya istilahnya tuh? Kurban. Ya, cuman kita ingatkan pada saat kita sudah siap ya menampung korban jamaah, kita harus sudah siap untuk nyembelih dan membagikan secara adil kepada yang berhak menerima daging terutama Madrasatul Hadis ini kepada jamaah itu sendiri dan kepada sekitar jamaah. Jadi jangan nanti kurban dipotong Madrasatul Hadis dibagiinnya kemana? Janganlah, karena orang kita juga butuh. Jadi jamaah dulu yang diprioritaskan, sekitar jamaah, kalau lebih baru kita berikan kepada yang lain.